Halo, nama aku Lisa. Kamu bisa panggil aku Ica. Ini adalah podcast pertama aku. Kenapa aku bikin podcast ini? Nah, aku udah melalui berbagai macam masalah kehidupan, di mana aku udah mulai bisa untuk melaluinya, dan aku ingin mencoba untuk membagikan apa yang pernah aku rasakan, apa yang pernah aku lalui, serta bagaimana aku melewatinya. Semoga apa yang aku bagikan kepada kamu bisa berguna ya. Ngomongin soal fase patah hati yang paling berat yang lagi kita rasain. Pasti rasanya berat banget, sampai dada kamu bisa terasa sesak, sampai bisa jadi kamu gak nafsu makan, gak bisa melakukan aktivitas lainnya, mau ngapain aja pun rasanya gak semangat. Kamu dibuat patah hati yang berat oleh orang yang selalu kamu sayang, orang yang kamu taruh rasa tulus yang penuh padanya, orang yang selalu kamu pedulikan. Kamu pasti bertanya di dalam hati kamu, bertanya sama diri kamu sendiri, aku kurangnya apa ya? Kok dia bisa jahat sama aku? Kenapa aku diperlakukan sejahat ini oleh orang lain? Emangnya aku pantas buat merasakan patah hati seberat ini? Kok sakit banget rasanya? Kamu mencoba untuk menahan rasa sakit kamu sampai rasanya sakit ke dada kamu, sampai rasanya kamu ingin meminta tolong untuk jangan jahat-jahat sama aku kepada orang yang kamu sayang. Kemudian, kamu meminta kepada orang yang kamu sayang, meminta untuk bisa kembali bersama. Tapi, orang itu malah lebih jahat lagi ke kamu. Orang itu udah gak peduli lagi sama kamu. Mau kamu sakit, mau kamu gak berdaya, dia udah gak peduli. Kau pasti berpikir, dia jahat banget ya. Dulu dia gak sejahat itu. Dulu dia jadi orang yang paling baik. Kok sekarang dia jadi orang jahat yang gak pernah kita duga? Kecewa ya rasanya. Gak enak ya, udah berharap banyak sama orang itu. Kalau kamu lagi merasakan patah hati terberat, kamu nangis setiap hari, kamu berduka, gak apa-apa. Kamu rasain dulu sedihmu terlebih dahulu. Gak apa-apa, walau dalam waktu yang gak sebentar. Kita emang perlu kok untuk melewati proses itu untuk bisa berdamai nantinya. Kamu perlu keluarin dulu semua emosi yang masih kamu pendam, yang kamu rasakan melalui tangisanmu. Namun, meski kamu lagi bersedih, jangan lupa makan ya. Jangan lupa untuk refreshing juga. Karena kasihan tubuhmu. Tubuhmu perlu dirimu. Jangan sampai tubuhmu ikut sakit karena tubuhmu gak salah apa-apa. Kamu juga perlu ingat, ada teman-temanmu yang masih sayang sama kamu. Ada kakak atau adik-adikmu, ada papa dan mamamu, dan masih banyak orang-orang yang masih sayang sama kamu. Namun,
Yang hanya mengerti dirimu hanya seseorang yang udah ninggalin kamu ya? Perlakuan yang belum pernah kamu terima selama ini hanya pernah diberikan oleh dia ya? Gak apa-apa. Emang masih berat rasanya ketika kita masih di fase patah hati kita. Namun, percayalah, kalau suatu saat nanti akan ada orang spesial yang datang ke kehidupanmu, di mana dia adalah orang yang sepenuhnya berharga untuk kamu, dan kamu adalah orang yang paling berharga di mata dia. Mungkin sekarang menurutmu rasanya gak mungkin. Tapi percayalah, setelah melewati patah hati yang begitu besar, sebenarnya Tuhan yang selalu sayang sama kamu sedang menyiapkan seseorang yang berharga buat kamu. Ya, Tuhan hadirkan kepadamu di saat yang tepat untukmu. Jadi, sekarang gak apa-apa kamu lalui dulu masa tangismu. Habis itu, kamu harus bangkit. Jangan dilihat dia lagi. Jangan berharap dengan dia lagi. Jangan lihat ke belakang. Jauhi semua urusan kamu dengan dia. Karena hatimu perlu waktu pemulihan, yaitu tanpa dia yang udah ninggalin kamu. Selama itu, kamu bangun kehidupan sehari-harimu dengan aktivitas yang baik. Penuhilah kegiatanmu yang sempat tertunda. Fokus lagi pada hal-hal yang menjadi cita-citamu. Saat kamu udah bisa melewati patah hatimu, percayalah kamu akan jadi orang yang lebih mencintai diri kamu sendiri. Kamu bakal berubah jadi versi diri kamu yang lebih baik yang gak pernah kamu duga. Karena kamu itu berharga loh. Kamu layak untuk dicintai lagi oleh orang lain. Kamu gak rugi kok kehilangan dia. Malah dia yang rugi udah kehilangan sebuah berlian. Jadi, buat yang lagi dengerin podcast ini, jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Kamu itu berharga, lebih dari yang kamu duga. Berhenti ya buat ngerasa kehilangan, karena yang harusnya merasa kehilangan itu dia. Suatu saat nanti, ketika kamu udah jadi berlian yang makin elok, orang yang udah ninggalin kamu akan nyesal pernah menyia-nyiakan berlian. Yah, penyesalan itu emang selalu datang belakangan. Mungkin sekian dulu dari aku untuk podcast kali ini. Makasih ya buat kamu yang udah dengerin podcast aku, yang udah dengerin sampai akhir. Buat kamu, kata-kata dari aku, tetap bertahan ya. Jangan lupa buat selalu tersenyum. Terima kasih.